Ara selalu nepatin janji Ara ke Teteh kok. Kok Teteh malah enggak? Mak, Ara teh hilang di mana? Kita teh tidak boleh panik. Jangan panik. Ya, udah agak batuk-batuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian mendengarkan podcastnya. Selamat datang di acara podcast movie ini yang akhirnya ngupdate lagi. Mungkin nggak tahu ya, apakah orang bertanya ini orang niat apa enggak sih ngebikin YouTube gitu. Ya niat, tapi gue lagi sibuk. Dan kalau tanya kesibukannya apa, gue bakal ngasih tahu nanti sih. Ntar bakal ada pengumumannya sih, gue sebenarnya sibuknya selama ini ngapain sih. Ntar bakal ada, gue jelasin di YouTube gue. Jadi hari ini sih kita bakal ngebahas film yang ada di belakang gue, ya. Judulnya IOI, Keluarga Cemara 2. Nah, Keluarga Cemara 2 nih, wah. Padahal judulnya Keluarga Cemara 2 nih, belakangnya 2, gue sendiri ini. Wah, nggak tahu ya, teman-teman saya kebetulan sedang tidak bisa, tapi mungkin ntar rame-ramean lagi deh. Oke, jadi begini teman-teman ya. Keluarga Cemara 2 ini adalah sebuah sequel dari Keluarga Cemara pertama, ya jelas. Yang pertama itu disutradarai sama Yandi Lawrence dan juga ditulis sama Mbak Gina. Mbak Gina Esner itu yang bikin Dua Garis Biru kalau kalian nggak tahu. Terus akhirnya dibuat sequelnya. Di sequelnya ini digarap oleh sutradaranya sama Ismail Basbet. Dan disutradarai dan ditulis sama Mas Irfan Ramli. Mas Irfan Ramli ini adalah yang nulis kebanyakan film sinema sekarang kayak apa? Kayak lupa. Generasi 90 Melankolia, Nusa, ya pokoknya film-film sinema sekarang itu kebanyakan pakai si Irfan Ramli ini gitu. Dan mungkin orang-orang banyak bertanya apakah Keluarga Cemara 2 bisa sebagus dulunya atau malah kena kutukan sequel. Jadi ada istilahnya di dalam dunia perfilman ya. Dunia perfilman sih kayak lebih tepatnya kayak dunia penggemar film ya. Selalu ada namanya kutukan sequel di mana kalau film pertamanya udah bagus banget nih, wah film kedua susah untuk menyaingi kekuatan film pertamanya. Gitu. Dan apakah Keluarga Cemara 2 ini termasuk yang kena kutukan sequel? Menurut gue sih enggak ya, sama sekali. Tapi nyaris banget hampir kena kutukan sequel di sepanjang film ini gitu. Kalau filmnya memang benar-benar lemah. Tapi untung aja nih si sinema cerdas untuk nyari sutradara yang bagus, yaitu Mas Ismail Basbet. Ismail Basbet ini terkenal banget sebagai sutradara yang demen banget bikin film-film surrealisme. Terus kayak Mobil Bekas dan Kisah-Kisah Dalam Putaran, Another Trip to the Moon, film komersilnya gue ingat tuh Hari Ini Masih Ada Kereta Yang Lewat. Terus juga dia bikin banyak sih filmnya kayak Wuwu, or the silence that kill you and me. Aku lupa sih banyak filmnya Mas Ismail Basbet tuh kalau yang film-film pendeknya. Nah, memilih Mas Ismail Basbet sebagai sutradara di film ini tuh keputusan yang tepat menurut gue. Karena mungkin orang banyak yang protes sebelum nonton film ini, termasuk gue salah satunya adalah orang yang protes kalau kenapa sih karena diganti kan yang di Lauren bagus banget, dan gue lihat dia Keluarga Cemara ngebikin apa serius lagi tuh kayak Janji itu serius, terus video klip Tenangnya Yura Yunita itu lagi gue lupa dah dia habis bikin apa lagi itu bagus terus gambarnya juga apa ya enak banget dipandang di mata gitu kalau Yandi. Tapi kenapa diganti? Dan setelah gue nonton sampai kelar gue langsung kayak wajar sih, film ini emang harus ganti sutradara, nggak mungkin pakai apa Mas Yandi lagi kalau emang dari awal di plannya Keluarga Cemara 2 tuh mau di plannya dipasangnya tuh kayak gini, skripnya tuh kayak gini gitu. Karena apa? Keluarga Cemara 2 menurut gue film yang fun banget. Gue nggak bisa bayangin ketika Yandi Lawrence yang emang terkenal demen banget bikin film-film film serial kebanyakan dia bikin web series yang bisa dibilang sangat melankolis sih. Menurut gue melankolis banget gitu. Gue nggak bisa ngebayangin seorang Yandi Lawrence disuruh bikin film yang fun gitu. Bukan yang nggak bisa, menurut gue bisa.
Tapi gue pribadi nggak bisa ngebayangin kalau Yandi Lawrence justru yang nge-direct film ini. Menurut gue malah nggak cocok dan itu bakal ngejatuhin namanya Yandi Lawrence yang udah bagus gitu loh. Nggak cocok gitu. Jadi menurut gue ketika memilih Ismail Basbet, gue jujur juga nggak tahu sih style nama Ismail Basbet itu kayak gimana ya. Karena gue sendiri ketika nonton film dia yang Mobil Bekas dan Another Trip to the Moon, gue sendiri masih bingung ini film sebenarnya ngomongin apa. Tapi yang gue tahu Mas Ismail Basbet ini kalau nontonin film-film pendek dia tuh kayak Who the fuck is Ismail Basbet, itu gue paling ingat tuh film pendek dia tuh Who the fuck is Ismail Basbet tuh gue paling ingat banget tuh, kocak banget filmnya. Dia tuh emang demen banget sama tipe-tipe film yang surrealism gitu. Dan ketika bikin film komersil kayak Talak 3 lumayan bagus. Unsur seninya juga masih ada, tapi hari ini itu jelek. Jadi kayak menurut gue apa ya? Gue belum menemukan gayanya Mas Ismail Basbet di film komersil gitu. Dan di film ini gue juga tetap udah film ketiganya Mas Ismail Basbet yang komersil. Gue masih belum menemukan gaya directingnya dia. Apakah gaya directing dia itu adalah termasuk gaya directing yang shotnya suka yang lumayan unik ya. Kayak misalnya salah satu adegannya, kayak misalnya di trailer tuh ada di mana Ara, ini ada meja, ini ada kasur dia, terus di shot dari atas, arahnya naruh barang, sepatu, gue lupa apa. Terus itu arahnya tidur, cuma kelihatan kepalanya. Apakah itu termasuk salah satu stylenya Mas Iqbal Basbet, gue nggak tahu. Tapi emang menurut gue satu hal yang paling menarik perhatian di film ini adalah pilihan-pilihan shot yang Mas Ismail Basbet yang menurut gue jenius, beneran jenius banget dan enak dilihatnya. Dia memilih apa ya, shot-shot yang enak dilihat dan juga ringan, meski shot-shotnya Mas Ismail Basbet harus diakuin tidak apa ya, tidak filmnya itu tidak merasakan dengan seperti Yandi Lawrence gitu. Itu apa sih bahasanya, gue bilang itu kayak Mas Yandi Lawrence tuh apa ya bahasanya ya, gue bingung sih ngebahas ini gimana ya. Kayak setiap shot yang dia kasih itu memiliki jiwa emosinya. Sementara kalau Keluarga Cemara 2 ini lebih enggak seperti itu. Lebih kayak ya udah kita pengen ngasih frame-frame dalam film ini tuh kayak apa? Frame-frame film ini tuh kayak udah pernah aja teriak segalanya, pokoknya anak-anak tenang, udah kelar. Dan emang Keluarga Cemara 2 ini menurut gue bukan tipe film yang kudu diseriusin ya. Gue belakangan ngeliat di review-review orang di mana ya, di TikTok atau di mana gitu, saya ngeliat orang yang kayak agak kecewa sama Keluarga Cemara 2 karena terlalu fokus ke ayam neon gitu. Kayak ini film sebenarnya mau ngomongin apa sih, kenapa jadi ayam neon atau apa gitu. Menurut gue sih emang kalau lu nonton film Keluarga Cemara 2 dari kacamata orang dewasa, kemungkinan terbesar adalah lu nggak akan suka sama filmnya karena lu di film pertama udah dikasih cerita suguhan yang berat banget dan rasanya emang lebih cocok untuk jadi makanan orang tua ketimbang makanan anak-anak. Dan menurut gue bikin emang nggak merasa kayak nggak adil dong, ini film keluarga, masa kita nggak bisa ngasih tujuan untuk anak-anak dan dikasih di Keluarga Cemara 2. Dan menurut gue keputusan yang tepat sama Mbak Enggia Karisma sebagai produser ngebikin film ini sefun mungkin. Dan gue rasa kayak ada tesnya petualangan Sherina yang masuk dalam film ini ketika si Ara dengan Ariel nih yang diperanin sama Gulati Ramdan ini, saya nggak tahu Ramadan atau Ramdan deh, nggak tahu deh. Pokoknya ya ketika mereka berpetualang, lagu diputerin lagunya Ardito yang gue sendiri juga nggak tahu judulnya apa tuh ya. Gue udah nyari di YouTube tuh judul lagunya apa, nggak tahu udah apa. Ketika lagu itu diputar, ketika ngeliatin funnya dan warna filmnya juga berbeda jauh dengan Keluarga Cemara yang pertama gitu. Jadi kayak apa ya, treatment film ini dari awal emang pengen dibangun sebagai sebuah film yang fun, yang enak ditonton sama keluarga, dan juga menurut gue yang paling gampang dicerna sama anak-anak ceritanya. Karena ya filmnya literally ngomongin soal arah dan imajinasi dia gitu. Mungkin kalau orang dewasa kayak apa sih ayam neon ngomong sama ayam tuh mungkin karena mereka nggak bisa ngerasain sebagai anak-anak yang berimajinasi, padahal ini juga dulu waktu kecil juga berimajinasi gitu loh. Jadi kayak menurut gue ya mungkin orang dewasa nggak suka film ini mungkin gara-gara itu. Padahal menurut gue justru itu adalah nilai lebih dari film ini. Lu bisa ngerasain kembali berimajinasi sebagai anak-anak di film ini. Lu bisa ngerasain ketika lu ngomong sama apa ya, bukan benda mati sih, pokoknya bukan manusia tapi lu ajakin ngomong gitu. Kalau gue aja sendiri sama kucing gue ajakin ngomong.
Jadi kayak apa ya, Keluarga Cemara 2 ini menurut gue adalah satu film yang bisa relatable banget buat orang yang pernah ngerasain masa kecilnya. Gue gak tahu ya apakah orang-orang yang kayak gitu ya dalam merasa masa kecil yang bahagia atau apa, gue gak bisa ngejudge juga sih ya. Tapi ya menurut gue emang Keluarga Cemara 2 ini adalah satu tontonan yang layak gitu ditonton pas musim libur. Sekarang ini Juni akhir ini tuh udah musim libur sih katanya, musim libur sekarang gue gak tahu, sudah gak sekolah lagi gue. Ya itu, ini menurut gue dari segala sisi mungkin kekurangan terbesar film ini adalah kurang rasa. Menurut gue kurang rasa. Funnya dapat, oke. Kekeluargaannya dapat, oke. Petualangannya dapat, oke. Rasa anak-anaknya dapat, oke. Imajinatifnya dapat, oke. Tapi kekurangan terbesar film ini menurut gue kurang dirasa emosi gitu. Gue lagi-lagi mohon maaf aja nih, mungkin orang bakal banyak yang kesel karena gue apa ngebandingin Keluarga Cemara pertama sama yang kedua. Tapi menurut gue Keluarga Cemara pertama ngasih rasa emosi yang enak ditonton, bukan enak ditonton, tapi enak dirasain gitu di hati gitu. Sementara kalau Keluarga Cemara 2 nggak ngasih feel itu, dia cuma ngasih feel, dah ini film yang heartwarming banget buat lu tonton sama keluarga. Jadi kayak kalau nonton tuh, enak ya nonton aja hatinya seneng. Tapi lu nggak dikasih emosi apa ya, emosi kedekatan antara keluarga gitu di film ini gitu loh. Jadi sepanjang nonton, ya gue ngerasa filmnya rada flat aja gitu, kayak dari awal sampai akhir konflik-konfliknya mungkin bukan konflik yang rumit ya, konflik yang sederhana semua gitu, tapi emang jatuhnya malah jadi terlalu datar gitu. Soalnya sampai kelar nonton filmnya pun gue nggak ngerasain emosi apa-apa gitu. Padahal ini film keluarga, gue butuh ngerasain emosi ketika gue lagi berada di dalam keluarga itu. Tapi gue nggak tahu ya keputusan apa yang dilakukan sama Basir sama Basir untuk ngasih itu, atau memang nggak nyampe di gue aja gitu ya. Tergantung penontonnya juga sih apakah, karena kemarin gue dengar ada orang yang nangis pas nonton Keluarga Cemara 2, tapi pas nonton Keluarga Cemara pertama dia justru nggak nangis. Ya itu kan aneh banget ya. Nggak aneh sih menurut gue itu ya, tergantung selera dan tergantung alasan kenapa lo nangis juga sih. Kalau gue emang Keluarga Cemara pertama gue nangis banget. Kalau yang kedua sih cuman merasa fun dan lucu dan ketawa banget, beneran ketawa banget nonton film Keluarga Cemara 2. Tapi ya udah sih, kelar nonton ya gue cuman kayak oke, ya udah filmnya udah kelar nih, ya udah gue balik deh. Udah paling gitu aja, nggak ada ngerasain emosi kayak apa ya, aduh filmnya uh, jiwanya dapat banget, nyawa nggak dapat yang kayak gitu. Gue cuma dapetnya kayak oke, kelar dah, balik, udah kelar. Cuman kayak gitu aja yang gue rasain. Dan gue gak kecewa sih, sejujurnya nggak kecewa sih kalau emang ya tidaknya gue dapetin rasa funnya aja udah cukup. Dan kalau emang film ini tuh nggak mau ngasih nyawa filmnya, ya paling begitu saja ya untuk apa ya istilahnya ya, review. Karena gue juga udah lumayan lama nih nggak nge-review nih. Terakhir gue Gatot Kaca ya, film Gatot Kaca tuh. Ya udah deh, paling itu aja ya untuk review Keluarga Cemara 2 ini. Dalam waktu dekat gue juga bakal ngomongin sebenarnya kesibukan gue apa, masih hubungan dengan film. Dan mungkin beberapa orang juga udah tahu ya apa yang mau gue kerjain. Ntar aja deh, tungguin aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton Keluarga Cemara 2, sekarang lagi tayang di bioskop. Tonton di bioskop, dan gue rasa ini adalah film yang layak untuk ditonton. Karena emang ya, lo mau nonton apa lagi sama anak-anak lo, atau lo kalau udah punya anak nggak nonton, mau anak lo mau nonton ke bioskop, ya nggak mungkin lo ajakin anak lo nonton film Elvis, ya kan. Jadi ya udah Keluarga Cemara 2 aja gitu. Oke, paling itu aja untuk episode kali ini. Eh, Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari manakah jatuhnya lintah? Dari mata. Salah sih. Gue lupa. Dari mana datangnya cinta? Oke, kayak gue mau closingnya pengen. Padahal tadi gue closingnya pengen nyanyi lagu itu tuh. Dari manakah datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata ke hati. Orang bilang jatuh hati, orang bilang jatuh cinta itu rasa. Orang bilang jatuh hati itu gelisah, tapi jatuh cinta itu biasa, jatuh tinggi. Aku lupa bridgingnya. Gue boleh ingat rapnya. Oh jatuh cinta,
Kapan saja tetap berjuta-juta rasanya resah gelisah. Aduh neng itu mah biasa. Oh jatuh cinta. Kapan saja tetap berjuta-juta rasanya resah gelisah. Aduh Kang itu mah biasa. Iya. Jangan lupa juga nonton Keluarga Cemara dan dengerin lagu Marian Jola featuring Tenda Sumendra Jatuh Cinta. Enak banget. Gue jamin lo dengerin lagu Jatuh Cinta beneran jatuh cinta lagu-lagu. Ya udah sih gitu aja sih. Emang sengaja gue tadi nonton closingnya kayak gitu. Emang sengaja sih. Bye.